Saat aku lahir, Raja Hantu tanpa kepala melindungiku di dadanya. Jenderal mayat salju yang legendaris. Secara pribadi mengawal dan membuka jalan untukku. Bahkan Nenek Tuli, Dukun Cumasian, rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Bahkan Nenek Mai, yang mengendalikan dunia roh, mengakuiku sebagai keponakannya. Semua ini karena aku adalah anak yin ekstrim yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Jika aku berkultivasi di jalur hantu, kecepatannya 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi karena itu, aku menjadi target rebutan banyak hantu jahat. Saat itu tepat pada hari festival hantu, tanggal 15 bulan 7. Ibuku, dengan perut besarnya, pergi dari rumah ke rumah untuk mencari bantuan. Tetapi karena festival hantu, mereka semua menolak ibuku di depan pintu. Hingga ia mengetuk pintu rumah kakek Chen. Saat itu, ia melihat ibuku dengan perut besar, dan berdiri tanpa alas kaki di atas salju. Kakek Chen yang baik hati berkata dengan tegas, "Di cuaca sedingin ini, mengapa kamu, seorang wanita hamil, berkeliaran?" Saat ia hendak mengajak ibuku masuk untuk beristirahat, tiba-tiba, Nenek Long yang tinggal di sebelah berteriak, "Jangan pedulikan dia, menjauhlah darinya, dia bukan orang hidup, dia mayat." Kata-kata ini membuat kakek Chen mundur ketakutan. Tetapi ibuku langsung meraih pergelangan tangannya, dengan tatapan tajam, dan meraung, "Tolong selamatkan bayiku." Sebelum ia selesai bicara, sebuah cambuk, tiba-tiba menghantam tubuh ibuku. Nenek Tuli dari sebelah masuk ke halaman dengan cambuk panjang di tangannya. Dan berkata dengan marah kepada ibuku, "Aku adalah murid Cumasian yang sah. Bagaimana aku bisa membiarkan iblis sepertimu bertindak sesukamu di sini?" Ibuku terjatuh karena cambukan itu, dan terus menggumam, "Bukankah aku sudah mati? Anakku masih hidup." Nenek Long menghela nafas. "Energi hidupmu sudah hilang. Hanya karena tekadmu sebagai seorang ibu. Janin di perutmu ini mungkin sudah." Mendengar ini, ibuku merobek pakaian di perutnya, dan berteriak, "Dia masih hidup." Nenek Long terkejut dan langsung mengerti, bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dibuat seseorang. Ini adalah transfer janin terkutuk. Binatang apa, yang menggunakan sihir jahat seperti ini untuk menyakiti orang? Melihat ini, nenek itu sepertinya teringat sesuatu. Celaka, nyawa janin di perut mayat perempuan ini dalam bahaya. Nenek Long segera meramal dengan jarinya. Tidak baik, jika janin di dalam perut mati, tekad mayat perempuan itu akan hilang. Saat itu, dua nyawa akan hilang. Dia akan berubah menjadi hantu ibu dan anak yang bergentayangan, dan mencari nyawa dengan gunting, menjadikan wanita hamil di sekitarnya sebagai penggantinya. Dan malam ini adalah tahun Yin, bulan Yin, dan hari Yin. Jika anak itu lahir saat ini, itu akan menjadi ibu Yin mati. Anak Yin lahir. 100 hantu tertawa. Manusia menangis. Anak Yin terlahir dengan kemampuan spiritual. Begitu ia memasuki jalur hantu, kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Ini adalah pilihan terbaik bagi hantu jahat untuk merasuki tubuh. Sekarang gerbang hantu terbuka. Hantu-hantu dalam radius 100 li sedang menunggu kesempatan. Saat anak ini lahir, 100 hantu akan berkeliaran di malam hari. Kita berdua mungkin akan mati di sini. Saat lonceng tengah malam berbunyi, kakek Chen mengangkat goloknya, dan tanpa ragu menebas apapun yang menempel di perut ibuku. Dengan perut yang meledak, aku pun lahir. Nenek Tuli menggendongku dengan wajah cemas. Anak Yin akhirnya lahir. Namun, kakek Chen tiba-tiba bertanya, "Kenapa anak ini tidak punya tali pusar?" Nenek menjelaskan, "Bayi ini dimasukkan ke dalam perut mayat wanita. Bagaimana mungkin ada tali pusar?" Sihir jahat pemindahan janin adalah mengeluarkan bayi yang baru terbentuk dari tubuhnya, lalu dicampur dengan darah 5 racun, dan dimasukkan ke dalam tubuh wanita yang lahir di tahun, bulan, dan jam Yin. Dan wanita ini harus merupakan kerabat langsung bayi itu. Setelah janin yang dipindahkan matang, wanita itu akan disiksa sampai mati sebelum melahirkan. Pada saat itu, dua nyawa akan melayang. Dua jiwa penuh amarah akan kehilangan kesadaran, dan hanya akan mematuhi perintah orang yang melakukan sihir. Sihir sejahat ini hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam kesumat. Musuh tidak hanya mencelakai anak itu, tetapi orang tua kandungnya juga akan menderita kutukan. Setelah selesai bicara, nenek mendekati dan menghibur ibuku. "Nak, kau telah menderita. Jangan khawatir, aku akan membesarkan anak ini." Mendengar itu, ibuku langsung berlutut, lalu memegang sepotong batu giok. "Ini adalah pusaka keluarga anak ini. Tolong, berikan padanya saat ia dewasa. Kebaikan kalian berdua akan kubalas di kehidupan selanjutnya." Begitu selesai bicara, ibuku memuntahkan darah dan meninggal. Saat ibuku jatuh, harum, tiba-tiba terdengar suara jeritan hantu di sekitar. Kakek Chen, harum sekali." Mendengar suara itu, Nenek Tuli terkejut, dan segera menarik kakek Chen. Ia berteriak, "Jangan jawab,
Itu panggilan hantu. Gerbang hantu sudah terbuka. Darah 5 racun membuat makhluk-makhluk kotor ini bersemangat. Bawa anak itu masuk ke dalam rumah. Jangan pedulikan aku. Detik berikutnya, nenek membuat gerakan tangan sihir dan membaca mantra. Langit cerah. Bumi suci. Prajurit bergerak atas perintah. Eksekusi perintah. Murid Ma Qingfeng memanggil Dewa Tanah Changba merasuki. Dia ingin kau membawanya ke atap dan bersembunyi. Apapun yang terjadi di luar, jangan bicara. Jangan bergerak. Jika aku dan ibumu kenapa-napa, bawa istri dan anakmu ke kuil Bodhi di puncak Gunung Timur untuk berlindung. Ingat kata-kata ibumu. Setelah itu, ia membalut tangannya dan pergi ke sisi nenek. Penampilan nenek telah berubah drastis. Matanya bersinar hijau dan pupilnya memancarkan aura pembunuh yang aneh. Orang tua, kenapa kau kembali? Anda, Changba, adalah dewa tanah yang dipuja oleh nenek Ma. Aku tetangga lamanya. Kita, manusia dan siluman, harus menjaga hubungan baik. Changba tersenyum. Hehe, aku hanya seekor ular. Jangan terlalu memujiku. Jika yang datang terlalu kuat, aku akan kabur duluan. Detik berikutnya, nenek menyiramkan arak abu dupa ke tanah. Tak lama kemudian, jejak kaki memenuhi halaman luar. Jejak kaki itu merambat masuk ke halaman. Abu dupa menandakan ada makhluk kotor datang. Begitu kata-kata itu terucap, 2 boneka kertas melayang mendekat. Jika dilihat lebih dekat, ada kulit hantu menempel di wajah boneka kertas tersebut. Melihat itu, nenek mengeluarkan cambuk pengusir hantu dan mengayunkannya ke depan. Terdengar suara lecutan yang tajam. Boneka kertas di depannya langsung lenyap. Hanya karena kebetulan memakan kain kafan orang mati, mereka berani datang ke sini untuk ikut campur. Saat nenek lengah, sesosok zombie berwajah mengerikan muncul di belakangnya. Terlambat untuk menghindar. Di saat genting, kakek Chen datang tepat waktu dan membelah hantu itu menjadi 2 dengan 1 tebasan. Golokku ini telah membunuh ratusan tentara Jepang. Aura pembunuhnya dapat dengan mudah mencabik hantu lemah. Saat itu, terjadi fenomena aneh. Nenek mendongak dan berteriak, celaka. Tengah malam tiba. Gerhana bulan, pertanda buruk. Bulan purnama di langit berubah menjadi bulan sabit berwarna merah darah. Hantu-hantu di sekitar menjadi semakin ganas karena pengaruhnya. Detik berikutnya, Chang Baye, yang merasuki nenek, menampakkan wujud aslinya. Ia bertanya dengan marah, siapa sebenarnya anak ini, hingga bisa menyebabkan pertanda buruk seperti ini? Pertanda seburuk ini di luar kemampuanku. Aku, Baye, tidak akan ikut campur lagi. Sebelum ia sempat pergi, sesosok raksasa muncul di belakangnya. Ular hijau kecil, mau kemana kau? Saat Baye menoleh, ternyata yang datang adalah King Yun, sang jenderal hantu tanpa kepala yang legendaris. King Yun, kenapa kau di sini? Rupanya, dia adalah roh penjaga yang disembah oleh nenek. Jenderal hantu King Yun, dia merasakan nenek dalam bahaya, maka ia datang untuk membantu. Begitu kata-kata itu terucap, suara terompet bergema di halaman yang sunyi. Sebuah tandu merah muncul dari dalam kabut. Hantu-hantu di sekitar berlutut memberi jalan. Terlihat 6 hantu wanita berbaju merah, membawa tandu itu melayang mendekat. Di dalam tandu duduk sesosok hantu tua berambut putih. Nenek terkejut. Nenek Mai, bukankah kau hampir mencapai keabadian? Mengapa kau merusak kebajikanmu dengan mengincar anak yin jahat ini? Suara berat dan serak terdengar dari dalam tandu. Jangan takut, nenek hanya ingin melihat-lihat saja. Tapi jika kalian tidak bisa menahan anak-anak nakal di luar ini, nenek juga tidak keberatan untuk ikut menikmati. Saat tandu hantu itu mendekat, aura hantu yang kuat membuat punggung kakek Chen merinding. Siapa dewa ini lagi? Nenek mengerutkan kening. Dia lebih merepotkan daripada semua hantu ganas ini digabungkan. Saat itu, istri Sanwa berteriak, "Ibu, gawat, ada makhluk kotor masuk rumah. Aku akan menghalanginya." Setelah berkata demikian, jenderal hantu tanpa kepala bergegas pergi. Seekor hantu gantung diri mencoba masuk ke dalam rumah melalui jendela. Untunglah ada stempel nenek tuli yang melindungi rumah. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk dan mengamuk. Sang jenderal hantu mengulurkan cakar hantunya, melompat ke udara, dan membelah hantu gantung diri itu di bagian pinggang. Meskipun ada perlindungan stempel, masih ada yang lolos. Seekor hantu berlidah panjang muncul di hadapanku. Ia bermaksud menyeretku dengan lidahnya, tetapi malah aku yang memegang lidahnya. Saat aku penasaran dan memainkannya, aku membuka mulutku lebar-lebar dan menggigit lidahnya yang panjang dengan taringku. Hantu ganas itu kesakitan dan melarikan diri dengan panik. Saat ini, berbagai macam hantu dan setan di luar rumah mulai bermunculan. Semua hantu itu mendekat dan membentuk lingkaran. Jika lingkaran abu dupa terakhir terkikis oleh energi yin dan kehilangan efeknya, hantu-hantu jahat ini tidak akan bisa ditahan lagi. Wajah nenek itu pucat pasi. Kemudian dia berteriak, "Sanwa, cepat bawa istri dan anakmu lari. Ibu akan menahan mereka untukmu." Saat itu, sesosok bayangan melintas. Hantu tanpa kepala muncul di depan kedua orang tua itu sambil menggendongku.
Kenapa kau membawa bayi itu keluar? Kakek Chen bertanya, tapi nenek segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dikendalikan oleh anak Yinsa. Gerombolan hantu di luar rumah langsung menunjukkan wujud aslinya yang ganas setelah melihatku. Mereka mengaum dan menyerangku. Aku dengan cepat masuk ke dalam perut mayat perempuan itu. Mayat perempuan itu langsung berdiri tegak. Tawa aneh keluar dari tenggorokannya. Kemudian, dia menerjang gerombolan hantu. Jeritan dan suara gigitan menggema di langit. Nenek tuli itu menatap kosong ke arah kejadian itu. Bayi ini baru lahir saja sudah sehebat ini. Nanti dia akan menjadi seperti apa? Kakek Ba yang bersembunyi di kejauhan menghela nafas. Sejahat apapun dia, itu hanya sementara. Nanti, setelah energi jahat menghilang, dia akan menjadi seperti bayi biasa. Tidak ada bedanya. Tidak lama kemudian, seperti yang dikatakan kakek Ba, semburan energi jahat membumbung tinggi ke langit. Warna merah di mataku perlahan memudar. Mayat perempuan yang baru saja mengejar dan menggigit hantu-hantu itu tiba-tiba roboh. Melihat situasi ini, hantu-hantu ganas yang bersembunyi di samping kembali mengerumuni. Kakek Chen berteriak, "Jangan sentuh bayi itu!" Sambil berkata, dia hendak maju. Tapi nenek di sampingnya menghentikannya. "Kalian orang biasa hanya akan mati sia-sia jika pergi ke sana." Nenek mengeluarkan sepotong tulang yang dipenuhi energi yin. Dengan wajah serius, dia berkata, "Aku akan menelan tulang yin sie milenium ini." Dan langsung berubah menjadi raja hantu untuk menghentikan mereka. "Kalian bawa anak itu dan pergi." Mendengar itu, hantu tanpa kepala membujuk nenek dengan susah payah. "Jangan lakukan itu, jiwamu akan tercerai-berai." Kakek Chen menatap nenek dengan terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dari gunung bersalju di kejauhan. Kemudian, tanah mulai bergetar. Udara dingin keluar dari tanah. Dalam sekejap mata, semua hantu jahat di sekitar berubah menjadi patung es. Seluruh tubuh ular kakek Ba yang berada di samping membeku, dan menggulung menjadi satu. Wajah kakek hantu semut menjadi pucat pasi karena terkejut. Apa ini? Sebelum dia selesai bicara, sesosok tubuh kekar menyeret rantai besi mendekat. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Dewa Gunung, Jenderal Suehu. Saat kakek hantu jubah linen melihat Jenderal Suehu muncul, dia langsung berubah menjadi energi hantu dan melarikan diri. Kakek Chen bertanya dengan bingung. Makhluk ini sangat kuat. Bahkan Dewa Hantu pun lari. Sebelum dia selesai bicara, nenek menarik kakek Chen dan berlutut di tanah. Sambil berseru, "Rakyat jelata memberi hormat kepada Jenderal Yongwu." Kakek Chen mendongak dan bertanya dengan bingung. "Jenderal ini, dewa apa dia?" "Bukan dewa, tapi dia orang baik. Konon, dia adalah putra seorang pemburu. Terlahir dengan kekuatan dan keberanian luar biasa. Namun, dia terlahir dungu. Setelah orang tuanya meninggal dunia, dia diadopsi oleh seorang penebang kayu tua, yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Putri penebang kayu, Cui Hua, adalah wanita berbakat yang terkenal di daerah itu. Karena sering bersama, mereka berdua saling jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah. Namun, kabar pernikahan mereka membuat para pria yang menyukai Cui Hua cemburu, terutama preman desa, Huer Mao. Karena memiliki kakak laki-laki seorang polisi, dia bertindak sewenang-wenang di desa. Dia mengumpulkan sekelompok preman untuk menculik Cui Hua, tapi mereka semua dipukuli habis-habisan oleh Suesi. Maka dia pun berpikir untuk menggunakan taktik pengalihan perhatian untuk memancing Suesi pergi. Akibatnya, keluarga penebang kayu kehilangan perlindungan dan jatuh ke tangan preman. Saat Suesi kembali, semuanya sudah terlambat. Penebang kayu tua dan istrinya tewas di rumah. Cui Hua bunuh diri untuk menjaga kesuciannya. Suesi sangat marah dan membantai seluruh keluarga preman itu, memotong-motong tubuh mereka. Setelah membalaskan dendamnya, Suesi berlutut di depan makam keluarganya selama 49 hari. Hingga tubuhnya menjadi dingin dan kaku. Kesetiaan dan rasa sayangnya membuat Kaisar menganugerahkan gelar Jenderal Besar yang berani kepadanya. Kemudian, dia berlatih selama ribuan tahun dan menjadi Dewa Gunung Pelindung. Saat sedang berbicara, Suesi sudah tiba di hadapanku. Melihatnya, aku tidak takut sama sekali, malah mengoceh dan mengulurkan tangan untuk minta digendong. Saat Suesi membungkuk untuk menggendongku, dan diserap seluruhnya oleh anting-anting, Suesi tersenyum kaku dan dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju mayat wanita. Saat itu, Chang Baye yang telah berubah menjadi ular hijau kebetulan lewat. Kaki besar Suesi menginjak Baye dengan keras. Tanpa menghiraukan rasa sakit Baye, dia membungkuk dan mengangkat mayat wanita itu untuk pergi. Melihat mereka pergi, aku mengulurkan tangan kecilku, menunjukkan rasa tidak rela. Aku menangis dan air mata mengalir di sudut mataku. Melihat ini, nenek segera menggendongku. Suesi perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Hantu jahat yang terikat rantai mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tak lama kemudian, matahari terbit di timur. Sinar matahari yang hangat menyinari semua orang. Pak Tua Chen menancapkan pedangnya ke tanah. Makhluk-makhluk kotor itu seharusnya sudah diatasi, kan? Ya,
Hari sudah terang. Makhluk seseram apapun tidak berani muncul di siang hari. Chang Baye yang ada di samping memegang dadanya dan terengah-engah. Benar-benar beruntung. Suesi mau membantu. Lalu, Raja Hantu tanpa kepala berubah menjadi asap dan kembali ke alam baka. Pak Tua Chen berkata dengan kagum. Anak ini benar-benar beruntung. Setelah melewati musibah tadi malam, pasti akan sukses besar. Nenek memotong perkataannya. Musibah ini belum berakhir. Sebelum jiwa anak-anak ini stabil, hantu-hantu itu akan datang setiap malam. Dan jiwa yang stabil berarti pintu langit terbuka dan tertutup. Setidaknya kita harus menunggu sampai anak-anak ini bisa berbicara. Tapi bukan berarti tidak ada cara. Sekarang hanya bisa menggunakan metode ganti kulit. Agar aku bisa melewati musibah ini dengan selamat. Sebelum ganti kulit, mereka harus menyiapkan kayu pinus berusia 1000 tahun. Nenek tampak berpikir, sepertinya kita harus bertanya kepada kakek pinus. Saat matahari bersinar terik, kedua orang tua itu tiba di kaki Gunung Peri. Sepanjang mata memandang, dunia diselimuti salju putih. Sebuah pohon pinus hijau berdiri tegak di puncak gunung salju. Adegan berganti. Keduanya berhasil sampai di hadapan kakek pinus. Nenek meletakkan satu persatu sesaji yang dibawanya. Lalu, setelah menyalakan 3 batang dupa, ia berkata dengan ramah, "Kakek pinus, Xiao Long datang menjengukmu. Dulu kau pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini aku berani memintamu untuk menyelamatkanku lagi." Nenek belum selesai bicara. Setiup angin bertiup membuat dahan pinus berdesir. Daun-daun pinus hijau berguguran tertiup angin, membentuk karakter bahaya di tanah. Nenek berdoa dengan putus asa. "Aku tahu ini sangat berbahaya. Tapi selain Anda, tidak ada yang bisa membantuku." Setelah itu, nenek membenturkan kepalanya ke tanah. "Aku bukan hanya untuk anak ini, tetapi juga untuk penduduk desa. Jika anak ini tidak bisa melewati musibah ini, desa juga akan hancur." Melihat dahi nenek berlumuran darah, kakek Chen yang berada di sampingnya tidak tahan lagi. Ia berkata dengan tegas, "Aku, Chen tua, tidak percaya hantu dan dewa, tidak menyembah langit dan bumi. Tapi jika Anda bersedia membantu, Chen tua juga akan bersujud kepadamu." Setelah berkata demikian, ia berlutut di tanah. Dong, ia membenturkan kepalanya ke tanah. Kedua orang tua itu tetap berlutut. Saat itu, angin bertiup lagi. Sebuah dahan pinus jatuh di atas kepala kakek Chen. Daun pinus hijau itu terdapat beberapa tetes getah pinus emas. Melihat itu, nenek sangat gembira. "Inilah getah pinus yang kita butuhkan. Dan juga pinus abadi pemberian kakek pinus." Kemudian, setelah berterima kasih kepada kakek pinus, keduanya segera kembali ke halaman. Nenek bergegas menanam dahan pinus di halaman. Kakek Chen yang berada di sampingnya bertanya dengan bingung. "Bukankah katanya mau menyelamatkan anak itu? Kenapa kamu masih mengurus ini?" Begitu suaranya jatuh, bibit kecil itu langsung tumbuh tinggi menjulang. Menjadi pohon raksasa. Kakek Chen terkejut hingga tercengang. Nenek memandangi pohon pinus dengan wajah gembira. Dengan pinus abadi ini, makhluk-makhluk kotor itu tidak akan berani masuk. Larut malam. Setelah nenek selesai menyiapkan formasi sihir, ritual ganti kulit resmi dimulai. Yang disebut ganti kulit, adalah menggunakan kulit makhluk spiritual berusia lebih dari 1000 tahun, untuk menyegel semua kemampuan spiritual seseorang, memutuskan sepenuhnya jalan kultivasinya. Sambil berbicara, nenek menuangkan getah pinus abadi ke tubuhku. Setelah selesai melakukan ini, nenek menghela nafas. Dia telah berkultivasi seumur hidupnya, tapi kulit makhluk spiritual 1000 tahun benar-benar tidak ada. Sekarang hanya bisa menggunakan kulit makhluk spiritual lain sebagai gantinya. Mendengar itu, kakek Ba bertanya, "Apa kulit dari siluman 1000 tahun bisa digunakan?" Nenek itu menoleh dan menatap kakek Ba dengan terkejut. Seolah teringat sesuatu, kedua orang tua itu kemudian menunjukkan senyum mengejek. Melihat itu, kakek Ba berteriak dengan marah. "Apa maksud ekspresi kalian itu? Meskipun aku sedikit kurang, tapi leluhurku dulu kaya raya. Ular 100 tahun berubah menjadi Jiao. Jiao 1000 tahun berubah menjadi naga. Di atas 4 naga, masih ada Yinglong dan Jiaolong. Leluhur keluargaku sangat kuat. Mendapatkan kulit naga yang terlepas itu mudah saja. Puno ng pasasalamat sa kanya."